Salam saudaraku sekalian, kembali kita bertemu dalam renungan ini yang saya beri judul Yesus membasuh kaki para muridnya. Saya ulangi sekali lagi, Yesus membasuh kaki para muridnya. Lalu bangunlah Yesus, terdapat dalam Yohanes 13 ayat 4-5. Yohanes 13 4-5, demikian firman Tuhan. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil selai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Yohanes 13 ayat 4-5. Jadi Yesus pada malam Paskah itu menanggalkan jubahnya, mengambil selai kain, lalu membasuh kaki para murid-muridnya. Lalu diseka dengan kain yang diikat pada pinggangnya itu. Pada suatu acara sekolah minggu, ketika saya masih menjadi ketua sekolah minggu di GPD Agape Teluk Betung, sekitar tahun 2003, udah lama sekali, saya mendapat undangan dari Pak Budi. Dia seorang pengurus Yehian Garden di desa Yogyakarta, Gedung Tataan, untuk hadir dalam acara pelatihan guru sekolah minggu. Kebetulan sekali karena saya belum pernah mendapat pelatihan dan saya baru menjadi ketua sekolah minggu. Saya pun pergi bersama dengan seorang teman saya. Acaranya amat menarik. Diajarkan prinsip-prinsip pengajaran sekolah minggu oleh dua orang pakar sekolah minggu. Pada malam terakhir setelah acara itu, secara tiba-tiba kami semua mendapat pembasuhan kaki seorang demi seorang dari Bapak Budi tersebut. Jadi tiba-tiba Pak Budi datang membawa baskom isi air dan kemudian bawa kain, dan kaki kami dicuci bersih oleh Bapak Budi itu. Pertama kami amat terkejut karena saat itu tidak pernah disebut sebelumnya. Baru kali ini saya mendapat pembasuhan kaki dari seorang pelayan Tuhan. Puji Tuhan, luar biasa sekali. Kami semua amat terharu atas kerendahan hatinya yang sudah mau membasuh kaki kami. Padahal sebelumnya dia sudah menyediakan tempat, tidur, makan 3 kali sehari untuk kami. Tidak sedikit dari kami yang menangis terharu. Kami menangis terharu. Sungguh acara itu amat berkesan sekali bagi kami. Saya menjadi teringat dengan perbuatan Yesus di dalam malam terakhir itu ketika dia mulai membasuh kaki para muridnya. Kalau membaca kisah sebelum hari raya Paskah, ketika itu Tuhan Yesus sudah mengetahui kalau hari-harinya akan berakhir. Ya, dia sebentar lagi akan beralih dari dunia ini dan kembali kepada Bapaknya di surga. Dia senantiasa mengasihi murid-muridnya yang setia padanya. Bahkan dia juga berjanji akan selalu menyertai mereka sampai pada kesudahan alam. Tertulis dalam Injil Yohanes 13 ayat 2. Yohanes 13 ayat 2, demikian firman Tuhan. Pada malam terakhir itu, sementara Yesus dan murid-muridnya sedang makan bersama, Yesus telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati Yesus. Yesus tahu Bapaknya yang telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya, dan dia datang dari Allah yang akan kembali pada Allah.
Dia akan segera mati disalib untuk menebus dosa umat manusia. Dan kemudian pada hari ketiga dia akan bangkit dari kematiannya untuk menyelamatkan hidup manusia dan dari hukuman. Menyelamat manusia dari hukuman. Di dalam Roma 5 ayat 10, Roma 5 ayat 10 tertulis demikian. Sebab ketika kita masih menjadi musuh Allah, ketika kita menjadi musuh Allah, kita telah diperdamaikan dengan Allah melalui kematian anaknya. Lebih lagi sekarang, karena kita telah diperdamaikan dengan Allah, dengannya, dan kenyataan bahwa sekarang kita telah diperdamaikan dengan Allah, maka kita juga pasti diselamatkan melalui hidupnya. Itulah dari Tuhan. Amin, janji Tuhan. Amin. Lalu bangunlah Yesus, dia menanggalkan jubahnya, ia mengambil selai kain dan mengikat pada pinggangnya, kemudian dia menuangkan air dalam sebuah basi itu semacam baskom, dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Yohanes 13:4-5. Kisah ini hanya tertulis pada kitab Yohanes. Tidak ada pada kitab Matius, Markus, dan Lukas. Saya tidak tahu mengapa demikian. Tapi dugaan saya, karena Yohanes amat mengasihi Yesus dan sungguh-sungguh terkesan dengan kondisi ini, sehingga dia menulisnya. Sebetulnya kisah ini amat penting, karena Yesus telah mereka panggil sebagai guru dan Tuhan, ternyata telah memberi contoh dengan merendahkan diri untuk membasuh kaki mereka. Tapi pada mula-mulanya, ketika sampai pada giliran Petrus, dia nggak mau, dia tolak, sebab dia tidak mengerti maksud Tuhan. Maka jawab Yesus kepadanya di dalam Yohanes 13 ayat 8 bagian B. Jawab Yesus kepadanya, jikalau aku tidak membasuh engkau tidak mendapat bagian dalam aku. Jika aku tidak membasuh engkau tidak mendapat bagian dari aku. Petrus tentu saja amat terkejut mendengarnya dan segera berkata kepadanya, Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tapi juga tangan dan kepalaku dibasuh. Ya, Simon Petrus ini yang luar biasa ya, ekspresif sekali. Petrus sekarang bukan hanya minta dibasuh kakinya, malah dia minta tangan dan kepalanya juga dibasuh oleh Yesus. Tapi Yesus hanya menjawab, barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi, selain membasuh kakinya. Karena ia sudah bersih seluruhnya, dan kamu juga sudah bersih, hanya tidak semua. Yohanes 13 ayat 10. Tidak semua murid-murid Tuhan Yesus ada yang bersih. Ternyata perkataan Yesus tercantum kalimat yang amat sulit dimengerti pada saat itu. Tidak semua kamu bersih. Ternyata yang dimaksud adalah Yudas Iskariot yang akan menyerahkan dia. Yesus mengetahui apa yang akan terjadi padanya. Karena itu demikianlah pesan Yesus. Yesus selalu menunjukkan perkataannya dengan berpesan. Yesus memberi pesan kepada murid-muridnya, sebab aku telah memberikan suatu teladan pada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah aku berbuat padamu. Yohanes 13 ayat 15. Sebab aku sudah memberikan suatu teladan kepadamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah aku berbuat kepadamu. Yohanes 13 ayat 15. Ya, Yesus telah memberi teladan kerendahan hati pada kita sendiri semua, pada kita semua. Dia juga telah memberi pesan kepada kita, akankah kita melakukannya? Saya ingat sejak saya lahir dan mengenal Tuhan Yesus sampai sekarang ini, baru sekali itu saya mendapat pembahasan kaki yang menyatakan kerendahan hati. Memang ada beberapa gereja yang telah melakukannya, tapi tidak semua.
Apakah tradisi membasuh kaki ini wajib dilakukan? Atau tradisinya hanya menuntut supaya kita semua rendah hati? Belum ada yang menjawabnya, semoga kita semua memahaminya. Sebagai penutup, ini merupakan proses pembelajaran bagi kita yang ingin juga memberikan teladan kerendahan hati agar kita selalu mengingat akan teladan kerendahan hati Yesus. Yesus berkata, "Pikulah kuk yang pasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan." Matius 11 ayat 29. Dan dalam Yakobus 4 ayat 6, Allah menentang orang yang congkak, tapi mengasihi orang yang rendah hati. Orang yang rendah hati akan selalu bersama Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.